menyampaikan tausiah kepada Kanda Hadi dengan hormat kami persilakan. Suaranya bagus nggak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qaiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita mendapatkan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan diberikan kesempatan dalam silaturahim IKA Unhas, khususnya IKA Unhas Balikpapan, walaupun dalam media online, tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kita bertemu. Mudah-mudahan silaturahim ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Amin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, tidak ada kata yang patut kita ungkapkan dalam kesempatan ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua yang hadir di sini, pertama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin banyak di antara saudara-saudara kita bukan sekedar sakit, tetapi sakit dalam keadaan terpapar virus corona yang tentu sangat kita khawatirkan, dan selama ini kita di sini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mewabahnya virus corona ini, kita memiliki tambahan kesadaran bahwa betapa besar dan pentingnya kesehatan itu. Alhamdulillah. Dan akhirnya kita juga secara sadar berusaha untuk hidup sehat dengan memperhatikan kesehatan diri, kesehatan keluarga, kesehatan masyarakat. Ini sebuah wabah, tetapi sekaligus menjadi sebuah kemajuan dalam kehidupan kita, di mana mulai anak-anak, orang tua, semua memiliki kesadaran untuk hidup sehat dengan memperhatikan diri dan lingkungannya. Ini patut kita syukuri, dan alhamdulillah kita juga termasuk di antara orang yang mendapatkan nikmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari kurang lebih 7 miliar penduduk dunia, dalam catatan statistik dilaporkan kurang lebih 24% Muslim. Jadi kita bersyukur kita satu di antara 24% penduduk Muslim dunia yang hadir di planet bumi pada hari ini. Ini juga hal yang patut kita syukuri, karena sisanya itu dalam kategori non-Muslim, belum mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, belum mendapatkan hidayah untuk menjadi Muslim. Ini juga suatu kesadaran, suatu nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala beragamakan Islam, bertauhidkan la ilaha illallah. Alhamdulillah. Yang kedua,
di antara kita semua yang hadir ini, hadir mendengarkan ceramah pada pagi hari ini, walaupun saya tidak mengatakan ini ceramah karena diminta, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu artinya ada tanda iman di dada kita. Dan tidak semua orang, dan saya yakin semua yang hadir di sini orang-orang yang berpuasa. Kelihatan dari mukanya loyo-loyo semuanya. Atau Sukri juga kelihatan lemas gitu ya. Ketua Ika juga kelihatan loyo. Itu artinya puasa semuanya. Yang saya masukkan dalam kesempatan ini adalah hanya orang yang beriman yang berpuasa. Itu artinya kita semua yang hadir di sini, sekecil apapun iman kita tidak bisa membandingkan dengan para sahabat, para nabi dan rasul, tapi ada iman di dada kita. Alhamdulillah, ini juga sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Alhamdulillah, secara tidak sadar kita sudah mendapatkan 3 nikmat. Yang keempat, urutannya saya beda, tidak mesti berurutan. Yang keempat, kita semua yang hadir di sini diberikan kesempatan oleh Allah SWT dalam suasana COVID-19 ini masih bisa bersilaturahim lewat media ini. Banyak saudara-saudara kita, jangankan mau buka Zoom, HP-nya pun dia tidak ada, laptop tidak ada. Kalaupun mereka punya HP atau laptop, mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka yang informal yang mengharuskan mereka dalam situasi sekarang ini tetap harus keluar. Karena tuntutan pekerjaan, apakah dia polisi, Satpol PP, atau dokter, perawat, di mana kita stay at home, dia harus tetap bekerja karena tuntutan pekerjaan. Artinya secara waktu, mungkin ada saudara kita yang Ika Unhas pada hari ini tidak bisa hadir dalam kesempatan ini karena tuntutan pekerjaan. Secara tidak sadar, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini sesungguhnya kita telah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu. Tambah lagi yang kelima, pada hari ini kita mendapatkan nikmat bulan Ramadan, di mana tidak semua orang pada hari ini diberikan kesempatan oleh Allah SWT memasuki bulan suci yang penuh rahmat dan penuh berkah. Ini juga sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Jadi baru duduk saja pagi hari ini, kita renung-renungkan, ternyata kita mendapatkan 5 nikmat sekaligus. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat Ramadan. Alhamdulillah, Bapak sekalian, atas dasar itu maka sebagaimana di awal tadi saya katakan, tidak ada kata yang patut kita ungkapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah pernah menyampaikan sebuah peringatan kepada kita. Rasulullah bersabda, "Falaisa min rajulin yaqa'u ta'un." Ini katakan tidaklah seorang laki-laki masih seorang yang terkena ta'un, terkena wabah ta'un ketika itu. Fayamkusu fi baitiha, dan kemudian dia berdiam diri di rumahnya, sabiran muhtasiban. Ini ada 2 kata yang luar biasa. Sabiran muhtasiban. Mereka bersabar diri dan mengharapkan ridha Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dan dia mengetahui bahwa dengan penuh kesadaran bahwa yang menimpa akan telah menjadi kataballahu alaih, menjadi ketetapan bagi dirinya. Illa kana lahu mislu ajrin syahid. Dan dengan demikian maka orang tersebut mendapatkan pahala setara dengan pahala syahid. Nah, ini saya hubungkan dengan hadis Rasulullah yang mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang berpuasa dengan imanan dan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan dihapuskan pahalanya yang telah lalu. Kalau puasa dihubungkan dengan imanan dan wahtisaban, sedangkan wabah dihubungkan dengan sabiran wahtisaban, maka sesungguhnya ada 3 rangkaian kata penting dalam menghadapi puasa yang berkenaan dengan musibah wabah corona ini. Yang pertama adalah, sebagaimana di ujung ayat tadi itu, bahwa orang tersebut
meyakini bahwa apa yang menimpa dirinya itu telah menjadi ketetapan Allah. Nah, ini di sini ada kata al-iman. Makanya puasa yang kita diwajibkan oleh Allah SWT kepada kita semua itu ditujukan kepada orang yang beriman. Makanya orang yang beriman itu mensikapi masalah itu luar biasa. Mensikapi masalah itu luar biasa. Dengan sabar, dan mereka itu sebagaimana yang pernah dikisahkan oleh seorang ulama besar yang bernama Imran bin Tohan. Ini santai aja Pak ya. Mukanya tegang semua ini. Saya tahu. Karena belum buka puasa. Puasa, Ustaz. Sudah ada seorang ulama namanya Imran bin Tohan. Imran bin Tohan ini, mohon maaf, berapa kali saya sampaikan. Orangnya hitam, kurus, pendek. Dan hitamnya ini bukan hitam sembarangan. Karena beliau orang Afrika. Jadi hitam kelam. Tapi karena ulama besar banyak orang yang sebagaimana kelaziman pada saat itu, kalau ada ulama besar, para ibu-ibu yang punya anak gadisnya, orang tua yang punya anak gadis, berlomba-lomba menjodohkan anaknya dengan. Kebetulan beliau ini masih bujang. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Imran bin Tohan ini mendapatkan istri yang cantik, putih, kayak artis. Siapa Mi itu? Sukri yang tahu itu. Kak Bahtiar juga ada di sini, luar biasa gagahnya Kak Bahtiar. Ya, kata ibu-ibu sekarang tuh kayak Syahrini. Ya, contoh aja. Karena kalau kita sekarang ke Tanah Suci, dulu saya haji tahun 2006, ibu-ibu orang Indonesia atau Malaysia lewat di pertokoan Jeddah, Mekah, Madinah, mereka panggil Siti Rohmah, Siti Rohmah. Sekarang mereka panggilnya apa? Syahrini, Syahrini. Begitu populernya Syahrini sampai ke internasional Tanah Suci. Nah, kembali ke kisah tadi, Imran bin Tohan ini hitamnya itu kata orang Banjar itu latat, gelap. Kalau malam mati lampu, hilang orangnya. Kalau malam mati lampu, orangnya hilang. Saking gelapnya. Nikahlah. Malam pertama kata istrinya, "Bang, apakah abang bersyukur?" Ini bahasa Indonesianya. Dapat istri seperti saya. Kata sang suami, "Alhamdulillah. Dari kemarin saya sudah syukur. Tidak nyangka dapat kamu, Dek," katanya. Luar biasa. Seperti dapat, apa namanya nih? Kalau di Makassar tuh putri apa namanya? Putri Sulsel lah gitu. Gadis bone lah, kira-kira demikian. Sang istri pun kemudian, sang suami pun bertanya kepada istrinya, "Kalau adik bagaimana?" "Kalau saya sabar dapat suami seperti abang." Gitu. Jadi kisah ini menarik karena kisah nyata dari seorang ulama besar yang bernama Imran bin Tohan yang mengajarkan kepada kita pentingnya sabar dan syukur dalam menghadapi. Inilah yang kaitannya tadi yang saya katakan, kata kunci pertama tadi tentang iman. Jadi iman itu melahirkan kesabaran dan kesyukuran. Jadi orang beriman itu kata Rasulullah, kalau dia mendapatkan musibah, dia mengucapkan hamdalah dan bersabar. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia mengucapkan hamdalah dan bersyukur. Jadi segala sesuatu itu bagi orang beriman itu nyaman saja. Yang harus dilakukan itu adalah selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Terhadap musibah ini orang beriman menghadapinya juga biasa. Tapi bukan berarti kemudian tidak melakukan usaha. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, barang siapa yang ditimpa musibah kemudian dia berdiam diri. Jadi ungkapan stay at home itu di zaman Rasulullah sudah pernah mengatakan. Dia berdiam diri, kemudian dia meyakini bahwa apa yang menimpa dirinya itu tidak lain kecuali ketetapan dari Allah SWT. Kalau dia mati dalam keadaan syahid. Itu sudah ada usaha berdiam diri. Kalaupun dia tetap terkena musibah, dia mati syahid. Tapi bukan berarti sebebasnya kita kemudian tidak memperhatikan, tidak stay at home, terus berkumpul di mana-mana, itu tidak berusaha namanya.
Nah, sekalian yang dirahmati Allah SWT, kemudian di dalam ayat tadi, wahtisaban, mengharap pahala Allah. Jadi orang beriman itu ketika berpuasa, kenapa mereka tahan berpuasa? Karena mereka tahu bahwa ujung dari puasa itu ada dua. Pertama, ketika dia yakin bahwa ada waktunya untuk berbuka. Kemudian dia yakin bahwa dengan puasa ini dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Dan dengan pahala yang besar itu dia akan yakin mendapatkan ampunan Allah, akan mendapatkan rahmat Allah, akan bertemu dengan Allah di surga lagi. Keyakinan inilah yang membuat kita, walaupun kita berpuasa dalam keadaan lemas, kita tetap bisa berpuasa. Karena kita meyakini, dan inilah yang disebut dengan iman yang melahirkan harapan. Iman yang melahirkan yang disebut dengan ar-roja, yang besar dari Allah SWT. Makanya sekalian, sama seperti orang yang timpa musibah, ketika dia meyakini bahwa musibah ini suatu saat akan berakhir, dengan keyakinan dan dengan usaha, ya tentu kita berusaha. Usaha kita tadi stay at home, kerja dari rumah, menghindari kerumunan, tidak berkumpul lebih daripada 10 orang, kemudian ada usaha bagi para ilmuwan menemukan antivirus, maka kemudian akhir daripada itu kita tetap meyakini bahwa Allah SWT akan memberikan kemudahan dalam hidup kita. Ya, perkiraan kita semoga akhir tahun ini sudah bisa ditemukannya antivirus. Kita lihat di berbagai berita sudah lebih 25 calon antivirus dari Cina, dari Jerman, dari Inggris, dari Amerika, termasuk dari Rusia yang sedang dalam proses uji klinis. Dan mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan menemukan antivirusnya. Baik sekalian yang saya hormati, hal lain yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan waktu kita cukup. Bagaimana cara kita mensikapi persoalan ketika kita ditimpa musibah? Dan bagaimana cara kita meminta pertolongan kepada Allah SWT ketika kita ditimpa musibah? Nah, ini yang ingin saya menjadikan tema dalam kesempatan ini. Izinkan saya untuk bercerita sedikit. Ini kalau sepi-sepi ini nih, karena di mute semua ya. Sepi gitu. Enggak apa-apa. Lanjut. Kagok juga ceramah seperti ini. Baru beberapa kali sih, kan biasa kita ceramah di panggung, di masjid. Jadi yang ketawa kelihatannya ketawa, yang ngantuk kelihatan ngantuk, yang belum mandi kelihatan belum mandi. Kalau di sini kan susah menebak. Tapi kelihatannya udah mandi semua di sini. Begini. Ada sebuah kisah yang sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Kalau sudah mendengar, ini kisah, karena kisah ini kisah dari Rasulullah SAW, tentu kita semua kalau sudah membaca ya, mohon izinkan saya untuk mengulangi kisahnya. Rasulullah pernah menceritakan kisah tentang 3 orang pemuda yang terkurung di dalam gua. Karena ketika itu hujan lebat, mereka secara tidak sengaja bernaung di gua yang sama. Tiba-tiba batu yang besar termasuk batu-batu kecil, menutup gua itu secara rapat. Akhirnya jangankan keluar dari goa, cahaya matahari pun hilang. Jadi begitu tertutup goa tersebut langsung gelap, seperti langsung mati lampu, kira-kira seperti gambarannya. Ketiga pemuda ini mencoba membuka batu yang besar itu. Apa daya, dengan tenaga yang terbatas, jangankan terbuka, bergerak sedikit pun batu tidak. Karena batu yang sangat besar. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, ketiga pemuda ini bermusyawarah dan kemudian sepakat mereka berdoa dengan bertawasul atas amal soleh yang pernah mereka lakukan. Nah, ini menarik. Akhirnya mulailah pemuda pertama berdoa. Dia berdoa dengan menceritakan salah satu amal soleh yang pernah dia lakukan, yang dia yakini kalau dia ceritakan, walaupun dia tahu Allah itu maha mengetahui, kalau ini diceritakan, Allah itu kasihan pada dia. Allah akan memberikan pertolongan kepada dia. Maka pemuda pertama ini berdoa, menceritakan
apa yang dia anggap sebagai amal soleh yang luar biasa. Dia mengatakan, ya Allah, saya dulu punya orang tua, dan pekerjaan saya, ini ringkasannya, deskripsinya dari saya. Pekerjaan pemuda pertama ini setiap hari memeras susu kambing. Artinya peternak kambing lah kira-kira, peternak susu kambing. Setiap hari dia bawa beberapa botol kepada keluarganya. Dan kebiasaannya adalah selalu memberikan air susu kambing itu kepada kedua orang tuanya. Setelah itu sisanya baru diberikan kepada anak dan istri. Suatu malam, suatu ketika pemuda ini pulang kemalaman. Maka kemudian dia tiba di rumah di mana kedua orang tuanya sudah tertidur. Nah, sementara anak istrinya merengek meminta air susu kambing tersebut. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan baiknya, tidak pernah memberikan barang terbaik itu kepada anak istrinya sebelum diberikan kepada orang tuanya, dia tidak berikan air susu kambing itu kepada anak istrinya. Esok paginya, setelah ayah ibunya bangun, dan air susu kambing itu dicicipi oleh kedua orang tuanya, barulah sisanya diberikan kepada anak istrinya. Dalam doanya itu, cerita ini disampaikan pemuda ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan, ya Allah, apa yang saya lakukan itu ikhlas semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu. Dan jika Engkau anggap ini sebagai sebuah amal soleh yang pantas kami mendapatkan pertolongan dari-Mu, maka tolonglah kami agar keluar dari gua ini. Selesai pemuda pertama ini berdoa, mereka bertiga kemudian mendorong batu yang besar itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, batu itu bergeser. Batu itu bergeser, cahaya matahari sudah masuk, tapi mereka belum bisa keluar. Maka kemudian giliran pemuda kedua berdoa. Dengan pola atau metodologi atau uslub yang sama. Yaitu berdoa dengan berwasilah atas amal soleh yang pernah mereka lakukan. Pemuda kedua ini mengatakan dalam doanya, ya Allah, saya dulu majikan dari beberapa anak buah. Setiap awal bulan, saya bagikan honor. Seperti sekarang lah. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 3. 3, Ustaz. Sudah ada yang cerah-cerah mukanya. Sudah ada yang cair THR-nya. Kira-kira seperti sekarang lah. Dibagilah honor itu, tiba-tiba satu di antara pekerjanya atau anak buahnya tidak hadir. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak hadir juga. Uang itu disimpan, beberapa bulan kemudian, pemuda yang terkurung dalam goa ini berinisiatif agar uang itu diberikan sepasang domba. Honornya itu cukuplah untuk dibelikan. Akhirnya Bapak sekalian, bertahun-tahun domba itu beranak pinak, puluhan tahun kemudian ribuan jumlahnya. Karena kalau binatang ternak itu kan kalau kawin-mawin itu tidak jelas, mau anak, istri anak tidak jelas. Makanya dulu istri saya punya kucing, lebih 20. Saya tanya mana mama, mana anak, tidak tahu lagi. Pokoknya kalau sudah dia mau kawin, ya kawin aja. Kira-kira itulah yang membuat domba itu beranak pinak, puluhan tahun kemudian ribuan jumlahnya. Setelah beberapa puluh tahun kemudian, anak buah pemuda ini datang menagih honor yang tidak diambil. Kalau kita mungkin ya tidak salah kalau menurut kita kira-kira ya. Dalam bikin ambil aja uang dilaci sejumlah 10 tahun yang lalu. Tapi pemuda ini dengan jujur mengatakan ladang domba yang ribuan itulah milik kamu, ambil semuanya. Kira-kira kalau bahasa ekonomi sekarang potong biaya produksi lah kira-kira. Ambil semua. Jadi uang yang diusahakan oleh pemuda tadi yang milik anak buahnya itu diberikan. Nah, pemuda yang terkurung dalam doa ini menceritakan itu dan kemudian dia berdoa kepada Allah dengan model yang sama. Dia mengatakan, ya Allah, apa yang saya lakukan itu ikhlas semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu. Dan jika Engkau anggap ini sebuah amal soleh yang pantas kami mendapatkan perlindungan dan pertolongan-Mu, maka tolonglah kami keluar dari gua. Selesai pemuda kedua ini berdoa, mereka bertiga kemudian kembali mendorong batu yang besar itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, batu itu kemudian bergeser lagi sedikit, kira-kira tangan mereka bisa masuk di antara sela-sela batu itu.
tapi sekali lagi tubuh mereka belum bisa keluar. Maka kemudian pemuda ketiga berdoa dengan uslub metode yang berbeda yang sama dengan pemuda pertama kedua tadi. Yaitu dengan cara menceritakan amal soleh yang dianggap layak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulailah pemuda kedua ini berdoa. Dia berdoa kemudian mengatakan, "Ya Allah, saya dulu punya paman yang berutang padanya. Ditagih, utang tidak dibayar juga. Suatu ketika dia menemui pamannya di rumahnya, pamannya tidak ada. Yang ada anak gadis paman tersebut. Dia ceritakan tentang hutang orang tuanya tidak ada dan tidak bisa membayar. Tiba-tiba pemuda itu waktu itu katanya muncul pikiran jahatnya. Dia katakan kepada anak gadis pamannya, saya akan anggap lunas utang kedua orang tuamu dengan satu syarat. Layani saya berhubungan sebagaimana suami istri, atau dengan kata lain berzina. Anak gadis pamannya itu awalnya pasrah. Karena dengan suatu niat baik agar utang orang tuanya dilunas. Sebelum terjadi perzinaan, anak gadis paman itu mengingatkan pemuda tadi. Dengan mengatakan, tidak takutkah engkau kepada Allah? Rupanya kalimat itu menyentak keimanan pemuda tadi, serta-merta dia kemudian membatalkan niat jahatnya itu. Dan bukan berhenti sampai di situ. Dia membatalkan niat jahatnya itu, kemudian dia mengatakan kepada anak gadis pamannya itu, dengan ucapan, karena engkau telah menyelamatkanku dari kehinaan, maka utang orang tuamu aku anggap lunas, dan uang yang dia bawa dalam perjalanan seluruhnya diberikan kepada anak gadis pamannya itu sebagai hadiah. Bayangkan Bapak sekalian, dalam hitungan detik pemuda ini melakukan 3 kebaikan sekaligus. Pertama, batal berzina. Yang kedua, menganggap lunas utang kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, kedua pamannya itu. Kemudian yang ketiga, bersedekah atau memberikan hadiah. Selesai dia menceritakan itu, pemuda yang ketiga ini kemudian berdoa dengan cara yang sama. Dia mengatakan kepada Allah SWT, ya Allah, apa yang saya lakukan itu ikhlas semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu. Dan jika engkau anggap ini sebuah amal soleh yang membuat kami pantas untuk mendapatkan pertolongan darimu, maka tolonglah kami dikeluarkan dari gua ini. Selesai pemuda ketiga ini berdoa, mereka kemudian kembali mendorong batu yang besar itu. Dengan izin Allah SWT, batu itu bergeser, dan akhirnya mereka semua bisa keluar dari. Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini adalah kisah atau fenomena datangnya pertolongan Allah SWT. Atau dengan kata lain, kisah ini bisa kita perhatikan, kita intisarikan sebagai syarat-syarat datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mudah-mudahan menjadi tema penting saya dalam pagi hari ini. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Insyaallah dicukup-cukupkan. Jadi Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan menurut saya. Catatan hikmah daripada kisah. Kalau lebih silahkan dikurangi. Kalau kurang silahkan ditambahkan. Yang pertama adalah bahwa orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah mereka yang bekerja dengan tulus dan ikhlas. Jadi ini dari kisah ini nanti akan saya uraikan. Jadi ini terungkap dari doa dari ketiga pemuda tadi. Dia mengatakan, ya Allah, apa yang kami lakukan ini ikhlas semata-mata untuk mencari keridhaan. Jadi baik pemuda yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga, itu mereka melakukan tidak untuk menjadi tidak untuk diberitakan, tidak untuk riya, tidak untuk sum'ah, tidak untuk supaya terkenal dan sebagainya. Dia semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini beratnya bagi pejabat publik. Ini ada Pak Hamdan juga, Wakil Bupati. Ada saat-saatnya kita memang bekerja harus dilihat oleh masyarakat sebagai pertanggungjawaban publik. Makanya kalau pejabat publik itu kerjanya harus ada 2. Ada kerja yang terbuka, ada kerja yang tertutup. Maksudnya ada yang pekerjaan yang mau tidak mau harus masyarakat harus tahu sebagai petani. Seperti tadi Ika Unhas melakukan sumbangan di kota. Itu harus. Tidak boleh sembunyi-sembunyi supaya ada pertanggungjawaban publik. Dan kadang-kadang ada orang tertentu itu bisa mengurangi pahala karena memang niatnya salah.
Tapi bagi kita yang insya Allah diberikan gaya dan agama yang dengan baik, itu semata-mata dalam rangka pertanggungjawaban publik. Makanya kadang-kadang yang begitu kan tipis dalam pengertian bisa saja muncul penyakit hati yang dalam. Makanya perlu juga beramal yang hanya kita dan Allah SWT mengetahuinya. Ini penting bagi kita semua supaya kalau yang itu yang dikabarkan di koran diberitakan itu nilainya berkurang, ada yang nilainya 100 kira-kira demikian. Nah ini yang dipilih oleh pemuda tadi dalam doanya itu amalnya tentu banyak. Tapi dia pilih satu di antara amal yang dianggap sebagai amal yang luar biasa yang pantas untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian dia berdoa dengan menceritakan amal unggulannya. Nah, di antara yang sama dari mereka ceritakan itu yang menjadi irisan dari kisah 3 pemuda itu adalah ketulusan atau keikhlasan. Makanya Bapak sekalian, penting bagi kita dalam menghadapi musibah ini pun kita tetap menjaga ketulusan dan keikhlasan kita dalam bekerja. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah SWT untuk selalu bekerja dengan tulus dan ikhlas. Dan memang ini menjadi modal besar bagi kita. Makanya Rasulullah SAW Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah menciptakan bumi. Bumi itu berguncang. Maka kemudian Allah menciptakan gunung, membuat bumi itu menjadi tenang. Malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah yang lebih kuat daripada gunung? Ada, kata Allah, yaitu besi. Malaikat bertanya lagi kepada Allah, adakah yang lebih kuat daripada besi? Ada, kata Allah, yaitu api. Malaikat bertanya lagi, adakah yang lebih kuat daripada api? Ada, kata Allah, yaitu air. Saya baca hadis ini waktu SMA. Saya pikir logika sederhananya, api lebih kuat daripada besi, oh api bisa meluluhkan besi. Air lebih kuat daripada api, air bisa memadamkan api. Itu yang saya pahami sederhana waktu itu. Ternyata tahun 2004 ketika tsunami di Aceh, saya waktu itu membawa bantuan masyarakat Kaltim, mungkin dari Bapak Ibu sekalian sebagian, hampir 2M saya bawa waktu itu. Tidak bisa dikirim ke bank karena bank juga tutup kan waktu itu, tahun 2004, Desember 2004. Seminggu setelah itu, kalau salah, ya akhir Desember kami ke situ. Sampai di sana bawa uang, tiba malam, perjalanan tiba malam di Aceh, belum sempat ketemu dengan panitia di sana. Akhirnya saya tidur di barak itu, di atas uang yang saya bawa itu. Jadi 2M itu kira-kira 2 tas waktu itu. Saya jadikan bantal termahal yang pernah saya tiduri seumur hidup. Uang 1M dijadikan bantal. Esok pagi serahkan, saya jalan-jalan sambil bantu evakuasi mayat. 1 minggu itu mayat masih bergelimpangan di mana-mana. Yang menarik, sejauh mata memandang, lengkungan bumi itu kelihatan. Biasanya kita melihat lengkungan bumi itu di laut atau di pesawat, kan? Kita melihat lengkungan bumi ini di daratan. Kenapa? Karena hancur rata semuanya. Jadi kemanapun kita ke Aceh, yang separuh Aceh itu hancur. Disitulah saya kemudian ingat hadis ini yang mengatakan bahwa air lebih kuat daripada api itu ternyata memang kekuatan air. Dan terbantahkan lagi ketika kita buka di YouTube, nanti Bapak buka di YouTube, ada gunung Merapi di dalam lautan. Karena apa? Karena panasnya gunung berapi ini lebih daripada 1000 derajat, tidak mampu dipadamkan oleh air di dalam lautan. Ini menyala aja terus di dalam. Ada gunung berapi di dalam lautan. Itulah saya memahami, oh ternyata yang dimaksud itu bukan air bisa memadamkan api, tetapi air memang punya kekuatan lebih daripada api. Malaikat bertanya lagi dalam hadis ini, adakah yang lebih kuat daripada air? Ada, kata Allah, yaitu angin. Maka di dalam Al-Quran ternyata diceritakan nanti menjelang kiamat itu akan ada badai yang jangankan tubuh kita yang terbang bagi aneh-aneh dalam ayat itu, gunung pun tercabut. Begitu dahsyatnya angin ketika itu. Yang menarik, malaikat bertanya lagi, adakah yang lebih kuat daripada angin? Ada, kata Allah, yaitu orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya tidak melihat. Yaitu orang yang tulus dan ikhlas. Makanya sekalian, siapapun kita, apapun profesi kita, jadikanlah seluruh pekerjaan ini dengan tulus dan ikhlas. Insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Ini yang pertama.
Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan pada hari kiamat nanti kata Rasulullah, hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang akan mendapat pertolongan di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 golongan itu adalah mereka yang bersedekah dengan tangan kanannya tapi tangan kirinya tidak milik, atau orang yang tulus dan ikhlas. Maka sekalian, bagi mereka yang bekerja dengan tulus ikhlas itu luar biasa. Apapun profesi kita semua di sini, dan ini kan profesi yang beda-beda. Satu aja yang sama, alumni Unhas. Profesi yang beda. Yang membuat kita bisa nyaman itu kalau kita bekerja dengan tulus ikhlas. Ini Pak Rahman, nggak ada yang nyaman kerja. Pak Hamdan, Pak Bahtiar, Pak Syukri. Jadi apapun kita, tidak ada pekerjaan yang nyaman. Yang ada itu membosankan. Oh, tadi ada dekan FTI tambah gagah, makin tidak pernah kelihatan muda. Pak Jusriyadi ada, Pak Isriyadi ada. Nah, sekalian, kalau kita bekerja dengan tulus ikhlas, semua jadi nyaman. Bahkan itu menjadi diringankan oleh Allah. Makanya Dr. Yusuf Qaradawi mengutip hadis yang saya ceritakan tadi dalam buku beliau Al-Ikhlas. Dia mengatakan orang yang tulus ikhlas itu akan mendapatkan 2 kekuatan sekaligus. Kekuatan material dan kekuatan spiritual. Jadi dia diberikan kemampuan untuk terus bekerja. Kita berpuasa dengan tulus ikhlas, nyaman aja. Karena kita berpuasa terus. Mereka yang kita sholat 5 waktu dikerjakan dengan tulus ikhlas, nyaman. Tapi itu kita tingkatkan dalam pekerjaan yang lain yang terkait dengan hablum minallah dan terkait dengan hablum minannas. Dengan ketulusan dan keikhlasan itu kita mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menjadi syarat bagi kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat pertama orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketulusan dan keikhlasan. Syarat kedua, ya sebentar. Ini biar agak panjang-panjang ceritanya. Kaitannya ketulusan dengan kekuatan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu menceritakan seorang pemuda yang bernama Turmuz. Turmuz ini mendengar ada pohon yang dijadikan berhala. Dia ambil parang, dia jalan, dia akan tebang pohon tersebut. Di tengah jalan, Turmuz bertemu dengan iblis yang menyerupai manusia. Jadi kalau ada penampakan itu biasa. Jangan kaget, jangan takut. Itu pekerjaan iblis, pekerjaan setan, pekerjaan jin. Dia tampil, berkata kepada Turmuz, dia mengatakan, mau kemana? Saya menebang pohon yang dijadikan berhala. Kata Turmuz, langkahi mayat. Kira-kira begitulah bahasa anak mudanya. Terjadilah perkelahian antara Turmuz dan iblis. Iblis kalah. Tapi namanya iblis kan MBA, makhluk banyak akal. Nggak berhenti sampai situ, dia katakan, percuma saja kamu menebang pohon. Kamu tebang pohon itu, masih banyak pohon-pohon yang lain yang akan dijadikan berhala. Karena mereka itu miskin, tidak punya uang, belum dapat pembagian sembako dari Pak Wali Kota. Apa yang terjadi? Katanya lebih baik kamu pulang, nanti setiap hari saya akan kirim beberapa dinar di rumah. Besoknya, jadi ini juga menjadi catatan, yang namanya jin itu bisa mencuri, bisa memindahkan barang. Jadi Bapak jangan juga terlalu kaget kalau ada barang berpindah, terus akhirnya ke dukun, biasa. Dan kita terperangah, kemudian kita turut, akhirnya kita terperangkap dalam kesyirikan. Jadi setiap hari dikirim beberapa dinar. 2-3 hari kiriman macet. Kredit macet. Hari pertama dia masih sangka baik. Hari kedua masih sangka baik. Hari ketiga, mulai marah ini Turmuz. Kurang ngajar katanya, ditipu saya. Dia baru sadar. Memang kerjanya iblis menipu. Setelah uang tidak terkirim baru dia merasa, baru dia yakin, baru dia tertipu. Akhirnya Turmuz keluar lagi bawa parang, dia pergi ke tempat yang akan dia menebang pohon. Di tempat yang sama seminggu yang lalu bertemu lagi Turmuz dengan iblis yang kemarin berkelahi dengan dia. Terjadi dialog lagi dan terjadi perkelahian antara Turmuz dan iblis. Untuk kali ini iblis yang menang, Turmuz kalah.
Bertanyalah Turumus kepada iblis, kenapa kamu bisa mengalahkanku? Padahal minggu lalu saya mengalahkan kamu. Kata iblis, minggu lalu kamu menebang pohon ikhlas semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Tapi minggu ini kamu menebang pohon sudah tidak ikhlas. Karena kiriman saya tidak. Karena saya tidak kirim lagi uang dinar kan gitu. Sudah berubah motivasinya. Makanya Imam Al-Ghazali kemudian mengutip kisah itu dan mengatakan bahwa orang yang tidak tulus ikhlas dalam beramal, dalam bekerja, dalam berkarya, itu akan kehilangan kekuatan. Nah, ini nyambung dengan hadis yang tadi. Nah, kayak di dalam Al-Quran pun kemudian iblis membuat statement yang dimuat oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa aku akan goda seluruh anak Adam, kata iblis. Kata iblis, minta agar dipanjangkan umur oleh Allah SWT, dan dia akan goda seluruh anak Adam ilal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi orang-orang ikhlas itu tidak bisa digoda oleh iblis. Nah, inilah sekali keikhlasan tadi tidak akan membuat kita mendapatkan kekuatan spiritual dan material. Kita tidak akan mudah tertipu. Kemudian yang paling penting, dengan keikhlasan dan ketulusan itu kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Ini yang pertama. Ini sebenarnya nih ada 234 intisari dari kisah tadi. Tapi saya diskon. Cukup 10% saja. Ada perintah dari. Karena penceramah ini panjang atau pendek sama aja honornya. Sudah dilem amplopnya. Ya, Ustaz Rahman. Ini banyak Ustaz di sini. Ada Ustaz Bahtiar juga. Lanjutin yang kedua. Yang kedua, syarat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang birrul walidain, yang berbakti kepada orang tua. Nah, ini penting. Saya dulu waktu saya SMP ada guru saya nama Pak Komarudin. Orang Bugis juga, tapi Bugis apa namanya? Sangkulirang. Komarudin itu yang menarik bagi saya. Kalau beliau cerita tentang birrul walidain, tentang anak durhaka, waduh luar biasa. Kita tersentuh supaya tidak jadi anak durhaka. Kita tersentuh supaya berbakti kepada orang. Yang kedua orang yang akan mendapat pertolongan itu adalah orang yang bakti kepada orang tua. Dan Bapak Ibu sekalian bisa kita tracking ya. Bisa kita tracing semua orang-orang yang sukses. Sebagian besar itu karena baktinya kepada orang tua. Banyak saya temukan kisah ini ratusan. Ratusan kisah tentang orang yang sukses. Bukan karena pintar, bukan karena apa-apa. Bukan karena hebat. Tapi doa orang tuanya yang luar biasa. Makanya sekalian, yang orang tuanya masih hidup, mudah-mudahan di sini masih ada kesempatan bagi kita untuk berbakti kepada orang tua. Saya secara pribadi bersyukur. Bersyukur kenapa? Ya. Karena dalam hidup saya tidak pernah dipukul atau dimarahi orang tua saya itu lebih dari jari tangan. Kenapa? Bukan karena saya apa-apa. Sebelum orang tua saya marah, saya udah tahu dia mau nyuruh apa, langsung saya kerjakan. Makanya akhirnya hampir semua pekerjaan sudah saya lakukan. Mulai dari nyuci piring, nyuci pakaian, nyetrika, itu mulai dari SD. Dari kelas 4 SD saya sudah nyetrika baju sendiri. Nyetrika baju sendiri, cuci pakaian. Makanya SMP sudah bisa masak, ke pasar, dan sebagainya. Bahkan saya dulu pernah bekerja jadi tukang cuci piring karena ibu saya cateringan, saya bantu ibu saya. Jadi bapak ibu saya itu tidak pernah marah. Makanya ibu saya kan cateringan, tapi cateringan zaman dulu tidak ada apa namanya ini, tidak seperti sekarang ya. Pokoknya ada pesanan di masa. Kalau 1 bulan itu minimal 2 kali ada pesanan. Kalau udah cateringan itu datang, ya saya nggak bisa belajar karena rumah penuh dengan makanan. Dan saya satu-satunya di antara 6 bersaudara itu yang mendapat honor khusus dari ibu saya karena saya cuci piring, tempat acara, saya juga ke pasar, saya juga membantu. Akhirnya hikmahnya saya bisa masak. Ini boleh. Nanti kita suatu saat nanti kita bisa lomba masak. Boleh. Dan cuman satu, saya belum bisa masak paru marah. Kalau sudah ke Makassar itu waduh repot. Saya itu Kak Bahtiar, kalau di rumah sama istri itu dibatasi makan ini, makan itu, tidak boleh banyak, tidak boleh karena kan banyak penyakit di perut. Tapi begitu ke Makassar, dia yang bikin jadwal.
Palu butung, palu basah, Palu. pisang hijau, es panaikang yang di depan apa tuh? Buran. Depan Taman Makam Pahlawan, Pahlawan ya. Soto Makassar, sop saudara, Aduh. mau 3 hari, mau 4 hari Konro. daftarnya sudah lengkap. Iya, konro. Ikan bakar apa tuh yang di Tamaran dia? Haji Ani. Aja nih. Sudah. Jalangkote. Otak-otak. Jangan diteruskan, kita puasa semuanya. Maksudnya sampai di mana tadi? Iya. Gara-gara makanan. Sampai di mana Pak Rahman? Pak Dr. Sukri? Bakti kepada orang tua. Bakti. Jadi Bapak sekalian, orang yang mau sukses, makanya sampai mengatakan di antara dosa yang disegerakan di dunia itu adalah durhaka kepada orang tua. Sebaliknya juga di antara kemuliaan yang langsung juga diberikan di dunia adalah mereka yang bakti kepada orang tua. Jadi ini luar biasa. Seberapa besar kita berbakti kepada orang tua, maka sebesar itu pula Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Saya tidak mau tanya satu persatu dari wajah Bapak Ibu sekalian ini. Pak Rahman, Pak Ismail, Pak Muhlis, Pak Bahtiar, Pak Hamdan, ada Pak Isradi, Pak Jusriyadi, Dr. Sukri, ini semua saya yakin orang-orang yang berbakti kepada Allah. Dan saya tahulah ajaran mau Bugis mau Makassar, kita diajarkan untuk berbakti kepada orang tua itu luar biasa. Dan ini adalah bagian yang penting yang membuat kita sukses. Sekaligus ini juga menjadi pesan penting kita kepada anak cucu kita. Ajarkan mereka untuk berbakti kepada orang tua. Tidak akan sukses hidup kita tanpa berbakti kepada orang tua. Makanya saya pernah itu kadang-kadang kalau ada orang yang susah terus hidupnya, saya tanya bagaimana, pelan-pelan saya tanya bagaimana hubungannya dengan, ternyata sebagian dari mereka itu ada yang memang tidak baik hubungannya dengan orang tua. Itu membuat hidupnya menjadi tidak baik. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saya kira kita semua pernah mendengar kisah Alqamah, ya kan? Iya. Alqamah ini sahabat Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, sholat 5 waktu berjamaah di masjid bersama Rasulullah, imamnya Rasulullah. Artinya kalau bicara kesolehan, jelas orang soleh. Sahabat lagi. Dijamin masuk surga, kira-kira begitu. Tapi sebelum meninggal dunia, Alqamah ini tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Para sahabat gempar, ada apa dengan Alqamah? Padahal beliau ini sahabat Rasulullah. Orang yang hidup bersama Rasulullah, menjadi murid langsungnya Rasulullah. Bapak bayangkan kalau kita punya, sekarang ini kiai, kayak murid langsung kiai itu kan luar biasa. Ini murid langsung Rasulullah, kurang manusia yang paling sempurna. Rasulullah pun bertanya-tanya, apa ada orang tuanya? Ya, Rasulullah pun sudah mendapat isyarat seperti ini. Ternyata dia sudah lama tidak ngumpul dengan ibunya. Ibunya pergi di sebuah desa, dicari, akhirnya ketemu. Ditanya oleh Rasulullah, ternyata ada orang tuanya ini pernah tersinggung. Itu aja, pernah tersinggung. Gara-gara setelah Alqamah menikah, perhatian Alqamah terhadap ibunya ini terbagi. Bukan tidak perhatian, terbagi saja. Ya, ada namanya sudah punya istri kan, terbagilah perhatiannya kepada istri dan kepada ibunya. Sang ibu ini tersinggung, merasa kurang diperhatikan, tidak mau tinggal di rumahnya Alqamah, dia pergi. Ini yang menjadi dosa bagi Alqamah, menjadi penghambat bagi Alqamah untuk mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khotimah. Melihat kejadian ini, Rasulullah kemudian berkata kepada ibu Alqamah itu agar dimaafkan. Kata ibunya, enggak mau. Kalau begitu kata Rasulullah, kita bakar saja. Seluruh Rasulullah kumpulkan kayu bakar, para sahabat suruh kumpul bakar. Kayu bakar itu sudah menyala, kata Rasulullah, masukkan saja Alqamah kayu bakar. Karena tidak ada gunanya. Ibunya tidak memaafkan. Rupanya ibunya kemudian hatinya luluh dan dia memaafkan Alqamah. Setelah dimaafkan, maka kemudian Alqamah ditalkinkan dan kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bayangkan hanya karena tersinggung dan ibunya ini tidak redo membuat Alqamah kesulitan mengakhiri hidupnya dengan baik.
Bagaimana dengan orang yang, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi, yang membunuh orang tuanya, yang mengusir orang tuanya, yang mencaci orang tuanya, yang berkata kasar kepada orang tuanya. Ini nauzubillah min dzalik. Makanya saya kadang-kadang juga agak miris. Film-film di televisi itu kadang-kadang ya namanya sinetron, tetapi kalau berulang-ulang kan jadi contoh bagi masyarakat. Sikap anak dan orang tua yang kasar di televisi. Ditambah lagi, saya coba kadang-kadang survei kecil-kecilan. Banyak guru, mohon maaf ini banyak guru dan dosen yang tidak menyisipkan sedikit nasihat tentang itu. Saya walaupun ngajar matematika, dulu statistik dan sebagainya, saya sisihkan 5 menit untuk memberikan nasihat kepada murid-murid saya, kepada mahasiswa saya tentang pentingnya birrul walidain. Karena itu menjadi kunci kesuksesan bagi kita. Nah, Bapak sekalian, terkait dengan kisah pemuda tadi, maka syarat kedua yang akan mendapatkan, orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah SWT adalah birrul walidain. Yang ketiga, santai-santai aja. Iya. Yang ketiga, Bapak sekalian, adalah amal yang dawam atau amal yang terus-menerus. Ini dilakukan oleh pemuda yang pertama tadi. Apa yang dia lakukan kepada orang tuanya itu dilakukan terus-menerus. Rasulullah mengatakan, Allah itu menyukai amal yang dawam walaupun kecil. Amal yang terus-menerus. Nah, ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, dan ada rahasia daripada amal yang dawam. Ini penting. Orang yang melakukan amal yang dawam, yang terus-menerus, suatu ketika dia tidak sempat melaksanakan itu, maka dia tetap dapat mendapat pahala. Dan sekarang ini sudah kita mendapatkan hal tersebut. Mohon maaf, contoh. Bapak Ibu sekalian semua yang hadir di sini, sebelum virus corona, sholat berjamaahnya di masjid. Ya kan? Anggaplah begitu. Tiba-tiba kita dapat himbauan fatwa MUI mengharuskan kita sholat di rumah. Walaupun kita sholat di rumah, berjamaah di rumah itu sama pahalanya di masjid karena kita sudah melaksanakan itu jauh sebelum ini terjadi. Itulah pentingnya amal yang dawam. Maka Rasulullah pernah mengatakan, kalau orang yang terbiasa sholat malam, dia mulai setiap hari, setiap malam dia sholat malam, tiba-tiba bangun kesiangan, dia bisa mengqadha sholat malamnya itu di pagi hari. Kenapa? Karena sudah menjadi amal yang dawam. Tapi kalau diqadha terus-terusan, tidak pernah sholat malam, itu tidak berlaku. Kenapa? Karena dia sudah menjadi kebiasaan. Sama seperti pagi hari ini. Mungkin Bapak sekalian, makanya amal yang dawam itu Bapak sekalian, cari yang mudah. Tapi terus-menerus. Misalkan, sholat duha. Kalau kita yang ngantor, habis mandi, langsung berwudu, begitu pakai pakaian dinas, kita sholat. Karena kita terus melaksanakan sholat duha, suatu ketika di perjalanan atau ada kesibukan tidak sempat, kita tetap dinilai sholat duha. Itu kelebihannya amal yang dawam. Makanya semakin banyak amal yang dawam yang rutin kita laksanakan, maka ketika kita lupa, tidak sempat, berhalangan, tidak melaksanakan itu, maka amal itu tetap dihitung lagi. Itulah kelebihannya amal yang dawam. Dan sekaligus dia menjadi faktor bagi kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat itu sekalian yang dilakukan oleh pemuda yang kedua. Yang keempat itu adalah jujur dan amanah. Orang yang jujur dan amanah itu, jangankan Allah Subhanahu wa taala, kita saja, ya, kita bertemu dengan teman-teman kita nih yang jujur dan amanah, senang, ya kan? Bertemu dengan orang jujur itu, bertemu saja sudah menyenangkan. Apalagi kalau kemudian bertransaksi atau berkolaborasi. Kalau kita saja sesama manusia senang, Allah pun itu menyenangi orang yang jujur. Yang disebut dengan orang sodik. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu begitu jujurnya, dia mendapat gelar tertinggi di antara seluruh sahabat, dan jadi orang yang paling tinggi iman dan amalnya di seluruh manusia setelah Rasulullah SAW. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Karena kejujurannya. Mari sekalian, orang yang jujur itu luar biasa. Saya tuh punya keluarga. Sederhana saja sebenarnya. Maksudnya dia tidak punya keahlian yang spesial. Tapi karena jujur dan amanahnya itu, majikannya itu senang.
diumrohkan, dikasih motor, dikasih kulkas, dikasih bonus. Jadi kalau manusia saja, sesama manusia, kalau jujur dan amanah. Tapi sebaliknya sekalian, sekali khianat tidak jujur, sudah lewat. Kita tuh kalau sudah, apalagi kita manusia ya, yang kadang-kadang sifat pemaaf kita tuh sedikit. Kalau ada yang sudah tidak jujur dengan kita, sudah mi, gitu. Bombek mi. Putus mi persaudaraan, kira-kira demikian. Tapi kalau sudah orang yang jujur itu sudah lintas apa? Lintas agama, lintas suku. Saya tidak mengatakan saya orang jujur, tidak. Pasti banyak kelemahan. Tapi saya merasa 10 tahun di Makassar, saya punya banyak orang tua. Saya punya banyak teman. Karena persahabatan. Alhamdulillah sekarang juga. Jadi jujur dan amanah. Yang 4 sudah. Pak Hamdan itu pisang hijaunya simpan dulu Pak Hamdan. Masih jauh. Kalau lebih-lebih kirim ke Samarinda. Ini menu, mohon maaf ya. Menunya Makassar itu menggairahkan. Betul. Saya kalau istri bikin palu mara ikan apa? Bolu. Ikan bolu. Lewat sayur yang lain. Apalagi ada lunraknya. Yang di perutnya itu. Iya. Waduh. Di suatu ketika ada dai-dai dari Jawa, ada 6 orang. Makan kebetulan di rumah itu istri masak palu mara. Saya bilang ini makanan kesukaan saya. Makanlah semua. Setelah makan semua, selesai makan, di antara mereka itu ada yang perutnya itu tidak dimakan. Tersisa. Saya bilang, Allah. Itu yang saya cari-cari, itu yang tidak dia makan. Saya bilang hati saya, kalau bilang dari tadi, dipotong buat saya sudah mati saya. Nah ini nih saya. Tambah lomboknya 3 biji gitu ya, cukup. Ini ya sengaja nih mancing-mancing aja. Mancing-mancing Bapak Wakil Bupati supaya kabarnya di PPU banyak banyak ikan bolu di sana katanya. Banyak, ya, Pak? banyak. Banyak empang. Banyak Kita tunggu kirimannya. Lalu sekalian, jadi 4 tadi. Yang kelima. Jadi yang pertama tadi. Sedekah. Ingat kah Pak Rahman? Catat Pak, saya catat. Canda aja. Yang pertama, keikhlasan. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, amal jawab. Yang terus menerus. Yang keempat, jujur dan amanah. Yang kelima yang dilakukan oleh pemuda yang ketiga itu adalah tarkul maksiat. Menjauhi maksiat. Jadi orang yang jauh dari maksiat, maka dia dekat dengan Allah. Karena dia dekat dengan Allah, dia mudah berkomunikasi dengan Allah, dia mudah mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, analoginya sederhana. Kalau orang yang banyak maksiat, dia jauh dari Allah, dia susah berkomunikasi dengan Allah, susah mendapatkan pertolongan dari Allah. Itu logikanya sederhana saja. Dan kita bisa buat pengalaman, saya kira semua mudah-mudahan semua sudah yang ke tanah suci. Bagaimana ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, di tanah suci itu kita berdoa langsung dijawab oleh Allah SWT. Luar biasa. Saya waktu tahun 2006, belum ada smartphone seperti sekarang, tapi HP sudah ada waktu itu. Tahun 2006, sebelum ke tanah suci, banyak yang SMS kan waktu itu. Minta doa, ketemu, ada yang minta doa. Akhirnya saya catat doanya, catat. Kira-kira saya buat dalam notes yang kecil lah, separuh ini kan. Kira-kira 3-4 lembar. Jadi setiap di Roda saya baca semua dosa. Di Multazam saya baca. Penting lagi pada saat di Arafah di depan Ka'bah. Kira-kira ada 3-4 momen penting. Doa itu saya baca dari titipan doa dalam notes itu saya baca dari awal sampai akhir. Buka lagi halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat. Dalam hati saya, orang Arab mungkin tidak ngerti juga tulisan saya. Jangankan orang Arab, orang Indonesia pun nggak bisa baca tulisan saya. Kalah tulisan dokter. Saya aja kalau nulis, kadang-kadang saya lupa nih apa yang saya tulis. Saking kacaunya tulisan saya. Tapi saya baca. Yang menarik, kira-kira setahun saya buka itu catatan doa itu.
Hampir semua. Mungkin sekarang kalau saya buka lagi, semua tertulis dalam doa di notis itu Sudah pergi. dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena saya orang soleh, tapi tempat berdoanya itu adalah tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tanah suci gitu. Ya, mustajab. Makanya sekalian itu penting. Kita kalau ke tanah suci banyak-banyak berdoa. Nah, ini kaitannya tadi dengan yang ke-5 tadi, tarkul maksiat. Jadi kalau di tanah suci kan jauh dari maksiat, dekat dengan Allah, doa kita makbul. Suatu ketika, waktu di Mekah, tahun 2000, saya sama istri itu cerita gini, kita ini nggak tahu apakah bisa berkali-kali ke tanah suci, karena itu pertama kali ke tanah suci 2006. Jadi, apa namanya ini, semua lantai dicoba. Lantai dasar, lantai bawah, lantai 1, 2, 3, semua lantai coba. Tentu kami nginap di Hotel Sofitel. Sofitel itu persis di ujungnya Sofa Marwah. Sekarang udah dibongkar. Iya. Suatu ketika kita naik ke lantai atas yang terbuka itu. Iya. Sore hari kan angin sepoi-sepoi. Enak juga ini, saya pikir. Tiba-tiba di tangga itu di eskalator itu ada rombongan dari, ya kalau dari penampakannya ini kalau nggak Bangladesh, Pakistan, pokoknya Asia lah, Asia Tengah. Pakai perempuan semua pakai mukena putih, di belakangnya itu ada apa namanya ini? Ada pita seperti dasi kupu-kupu bentuknya, tempel. Ada warna merah, kuning, ada oranye itu seperti maskernya Pak Hamdam, kira-kira seperti itu. Terus dalam hati saya lucu gitu aja, perasaan saya kok lucu ya. Ada kayak taman kan, kayak anak TK gitu kan, ada lucu. Dalam hati saya cuma lucu aja, tidak mengatakan apa-apa, hanya dalam hati melihat itu lucu. Esok hari saya sama istri, itu lagi. Kata saya sama istri, kayaknya enak sholat di situ. Angin sepoi-sepoi itu kan. Nah, waktu itu kita ngambil waktu maghrib sama istri. Menjelang maghrib, jadi sore-sore dari sana sampai isya. Habis sholat maghrib, saya cari istri saya hilang. Maka istri satu-satunya hilang. Ini masalahnya 2 kali. Waktu di Madinah saya juga, dan lagi ceritanya kehilangan. Ternyata beliau ke Raudah. Ini yang kedua di Mekah, hilang lagi. Bahaya ini. Orang Bulukumba lagi. Kemarin sama bapak. Di Baresa bertua nanti. Saya ke belakang, Pak. Saya ke belakang lihat jamaah perempuan itu putih semua. Iya. Baru saya sadar. Kan enggak mungkin saya gawil satu-satu, colek satu-satu, ditempelin sama orang Arab itu. Perempuan semua kan? Ternyata di situ hikmahnya dipasang apa? Tanda. Pita di belakang itu. Dari belakang kelihatan. Oh, itu maksudnya. Sadar saya. Langsung saya balik sholat ke tempat yang tadi, tempat saya sholat pagi tadi. Saya sholat 2 rakaat, minta ampun, berdoa minta itu. Begitu salam, habis berdoa, lihat kiri, cuman beda 1 orang istri saya sebelah. Saya tanya kemana? Ya kemana-mana katanya. Di situ aja. Itu satu sisi ya. Iya. Bahwa kita disuruh tidak boleh macam-macam. Tapi hal yang menarik, doa kita itu langsung dijawab oleh Allah SWT. Seakan-akan kita bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Allah yang mengatakan bahwa saya ini ada dan mendengar doamu. Kalau kamu berdoa, akan dikabulkan. Disitulah menguatkan keyakinan kita. Nah, hikmah yang saya masukkan kelima tadi adalah betapa bahwa di tempat yang kita tidak, tentu ya nama di tanah suci, jangankan mau maksiat. Hal yang kecil-kecil pun kita jaga kan. Di tempat tanah suci kita jauh dari maksiat, kita dekat dengan Allah. Maka hikmah yang kelima tadi, orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah yang melakukan tarkul maksiat, menjauhi maksiat. Yang keenam, sekalian, mereka yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang, hikmah dari pemuda yang ketiga tadi, adalah mereka yang apa namanya nih, bersedekah. Kan pemuda yang ketiga tadi membatalkan zina, kemudian dia anggap lunas utang pamannya, kemudian dia bersedekah. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bersedekah di pagi hari, akan dijauhkan bala sampai sore hari, dan barang siapa yang bersedekah sore hari, akan dijauhkan bala sampai
pagi hari. Itu artinya kita disuruh bersedekah setiap hari. Maka Rasulullah mengatakan tidak akan miskin orang yang bersedekah. Oke, tadi saya ucapkan terima kasih kepada IKA UNHAS Balikpapan. Jangan lihat besarnya. Tapi yang penting itu kepedulian kita. Walaupun kecil, tapi sedekah itu luar biasa. Rasulullah mengatakan tidak akan miskin orang yang bersedekah. Rasulullah mengatakan tadi akan ditolak bala orang yang bersedekah pagi hari sampai sore hari, sore sampai pagi hari. Dan Rasulullah mengatakan juga di dalam riwayatnya, di bulan suci Ramadan Rasulullah itu bersedekah seakan-akan hartanya habis. Nah, Bapak sekalian, terkait dengan sedekah ini saya akan berikan beberapa tips tentang sedekah. Yang pertama, sedekah dari segi waktu. Sedekah dari segi waktu itu, seyogyanya, saya menghimbau Bapak sekalian itu sedekah itu setiap hari. Bagaimana caranya? Ketemu tukang parkir, ketemu satpam, ketemu tukang ojek, dan jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nggak bisa kita setiap hari, pasti. Penghasilan kita terbatas. Maksudnya jangan banyak-banyak itu ukurannya beda-beda ya. Kecil, sedikit dan banyak ini kan beda-beda. Misalkan ibu-ibu ini kan kalau ada tukang sayur kan, belanja gitu kan. Ini ibu-ibu di Samarinda, bukan di Balikpapan. Kalau ada tukang sayur itu tawar-menawarnya itu seperti sidang paripurna. Lama menawar. Kencing-kencing itu tukang sayur kalau ditawar. Kalau sudah belanja, tunggu kembaliannya. Dia tunggu sampai 3 kali lampu merah habis. Sisa 2.500 ditunggu. Tapi bukan ibu-ibu di IKA UNHAS, bukan. Ini IKA yang lain. Terus sekalian, yang saya maksudkan, ibu-ibu, ini contoh sederhana. Ibu-ibu belanja. Total belanjanya tukang sayur. Misalkan, berapa nih? 26.000. Ada uang 30.000. Sudah, 4.000-nya dosa sedekah. Itu namanya sedekah harian. Kecil, tapi tiap hari. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Kalau banyak-banyak, ada berat di hati. Kecil saja, supaya ringan dan bisa dilaksanakan terus-menerus. Jadi masuk tadi yang dawam tadi. Terus-menerus. Begitu juga bapak-bapak. Bapak-bapak keluar. Makanya ada sediakan uang kecil khusus untuk sedekah harian. Nah, makanya di bulan Ramadan, para ulama mengatakan bulan Ramadan itu juga sedekah harian. Kenapa? Di bulan Ramadan itu siang dan malam pahalanya berbeda dan setiap hari pahalanya berbeda. Begitu keutamaan bulan Ramadan itu. Makanya disunahkan juga sedekah harian. Yang kedua sekalian, sedekah mingguan. Ya. Sedekah mingguan itu sedekah setiap hari. Setiap hari yang utama yaitu Yaumal Jumu'ah, hari Jumat. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, alhamdulillah saya dengan izin Allah SWT diringankan. Dan sejak saya masih kuliah, setiap Jumat mesti bersedekah. Tentu beda nilainya waktu jadi mahasiswa sampai sekarang. Terus setiap saya mendapat rezeki yang terus kita tambah. Bapak-bapak terserah. Nilainya ya, nilainya sesuaikan. Ada cerita juga ini. Anak muda dulu, UNHAS lah kira-kira. Dia biasa sedekah setiap hari. Di kantong kanan ini ditaruh uang 100.000 untuk pulang Jumat makan nasi goreng. Di kantong kiri uang 10.000 untuk sedekah Jumat. Pas habis sholat lewat celengan depan. Karena biasa pakai tangan kanan langsung dikeluarkan yang tangan. Begitu sisa 1 senti baru sadar yang 100.000 masuk celengan. Pulang Jumat pucat. Yang sebelah kiri mestinya 10.000 dimasukkan, yang dimasukkan yang 100.000. Nah, Bapak sekalian, terkait dengan ini, sekarang tidak bisa sholat Jumat, tapi tetap disisihkan sebagai infak Jumat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kan ini ada banyak sekarang nih nasi kotak gitu ya. Sekarang ada aja. Nah, itu sedekah setiap Jumat. Nah, ibu-ibu yang tidak sholat Jumat titip sama suaminya. Suami mau sholat Jumat titip, misalkan 100.000. Cuma suaminya jangan dicukai. 50.000 buat rokok, 50.000 dimasukkan. Makanya ibu-ibu suruh suaminya berhenti merokok. Suami yang merokok ini mengurangi infak Jumat. Nah, sekalian, jadi itu. Sholat Jumat, infak harian, infak pekanan. Ada lagi infak bulanan. Infak bulanan ini kalau kita PNS, pegawai atau karyawan, ya infak setiap kita dapat. Maksudnya
infak bulanan itu infak setiap kita dapat rezeki. Infak bulanan. Ya, mingguan. Beda ininya, beda makomnya. Jadi begitu sekalian. Jadi setiap kita dapat rezeki kita infak. Yang keempat itu infak tahunan. Infak tahunan itu dua macam. Yang pertama, menurut ini saya ya. Yang pertama ada yang, kalau ini luar zakat ya Pak ya. Oh zakat kan ada atas ada ini. Ini infak saja. Yang pertama itu bulan Ramadan. Inilah kesempatan kita infak tahunan. Karena bulan Ramadan tadi saya ceritakan luar biasa pahalanya. Kemudian pada saat Idul Kurban. Jadi Bapak sekalian, kurban itu kan dari kata takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang yang berkurban itu dekat kepada Allah. Makanya mohon maaf sekali lagi kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang belum pernah potong hewan kurban, berniat minimal sekali seumur hidup potong hewan kurban. Minimal kambing. Karena itu akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nabi yang paling tinggi derajatnya itu dari seluruh nabi selain Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Makanya kita berselawat, selawat kita itu kepada dua nabi, Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Makanya di dalam Al-Quran ada dua nabi yang mendapatkan Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Pengasih. Hanya diberikan pada dua nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Betapa tinggi keutamanya karena Nabi Ibrahim itu pengorbanannya paling tinggi dan dia sebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan salah satu puncak pengorbanannya itu diperintah Allah menyembelih anaknya, dia laksanakan perintah itu. Kita tidak disuruh menyembelih anak. Makanya kalau mazhab Hanafi itu wajib setiap tahun potong kurban. Kalau mazhab Syafi'i, kita Indonesia semua mazhab Syafi'i, tidak wajib, sunnah muakkadah, tapi jangan tidak sekali seumur hidup. Kalau bisa setiap tahun, alhamdulillah. Kalau bisa setiap tahun lebih dari pas satu, alhamdulillah. Setidak-tidaknya seluruh keluarga kita pernah kita berkorban. Nah, yang di sini adalah korban dari segi waktu. Jadi korban sedekah dari segi waktu, harian, bulan, pekanan, bulanan, dan tahunan. Kemudian yang kedua, sedekah dari segi kualitas. Nah, kalau ini kita yang tahu. Jadi Bapak sekalian, contoh sederhana demikian. Suatu ketika ini saya jadikan contoh namanya saya pinjam lah, boleh Pak ya? Siap. Pak Isradi saya pinjam namanya. Pinjam nama aja. Sholat Jumat bersebelahan dengan Pak Hamdam. Harinya sama bulan Ramadan. Tiba-tiba muncul celengan. Pak Isradi ini penghasilannya sebulan 3M. Sebulan 3M. Amin. Kurang itu ya, Pak Ustaz. Lihat wajahnya seperti mengangguk-angguk tadi. Amin. Pak Isradi penghasilan. Sementara Pak Hamdan sebulan, ini contoh aja. Bisa terbalik-balik ini. Pak Hamdan penghasilannya sebulan 3 juta. Maklum. Namanya aja dipinjam. Maklum mungkin pekerjaan informal. Infak hari Jumat yang sama, Pak Isradi infak warna merah. Berapa Pak Rahman? 100.000. 100.000. Kalau warna biru? 50.000. 5.000. Kalau warna hijau? 20.000. Kalau warna coklat? Coklat 10.000. Salam itu. Ada 5.000. Ada 5.000. Nah, 5.000. itulah hebatnya orang Indonesia tuh. Tawadu. Tahu warna duit. Infaknya hari itu warna merah 100.000. Pak Isradi 100.000, Pak Hamdan 100.000 juga. Sama-sama 100.000. Siapa yang besar pahalanya? Pak Hamdan. Kenapa? Karena Pak Hamdan ini waktu kalau Pak Isradi karena penghasilan 1 bulan 3M, waktu ngambil uang itu enggak tutup mata, enggak lihat. Berapa aja dia ambil. Karena uangnya banyak. Dia enggak pilih mau warna merah, biru, hijau, pokoknya ambil. Dan enggak ada biru lagi, enggak ada lagi hijau di kantongnya itu, merah semua sudah. Tinggal diambil. Artinya enggak pikir-pikir, ambil aja. Karena uangnya banyak. Tapi Pak Hamdan dari rumah itu udah mikir, ini ada uang 300.000. 100.000 buat beli buka puasa. 50.000 buat bayar pulsa
listrik. 50.000 buat beli kuota HP. Ada 200.000. 50.000 lagi buat infak Jumat. 50.000-nya cadangan. Tapi karena ini hari Jumat terakhir lagi, bulan Ramadan, di masjid berubah pikirannya. Yang tadi rencana 50.000 dikali 2, 100.000. Jadi 100.000-nya Pak Hamdam itu pada hari Jumat itu penuh kalkulasi, penuh perhitungan, penuh perjuangan. Itu yang membuat dia berbeda dengan Pak Isnan. Kira-kira demikian. Yeah. Itu yang membuat pahala yang berbeda. Makanya Rasulullah mengatakan, amal anak Adam itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada tingkat pengorbanan yang dia keluarkan. Hari ini kita sedang berkumpul semua ini. Beda-beda pengorbanannya. Ada yang sebenarnya ngantuk, tapi karena harus hadir di acara ini, dihilangkan ngantuknya. Itu pengorbanan. Sama misalkan kita ke masjid ya. Sholat subuh. Yang ke masjid itu kan beda-beda. Ada yang bersusah payah ke masjid. Ada yang sudah, mohon maaf ya, umur di atas 70 tahun, jalan aja susah. Dia datang tetap ke masjid. Ada yang masih segar, anak muda datang. Ada yang datang dengan penuh godaan, ada yang datang dengan penuh keimanan. Perbedaan itu yang membuat pahalanya berbeda di depan. Nah, ini kaitannya dengan sedekah tadi. Kualitas sedekah kita itu akan dilihat pada tingkat pengorbanan yang dikeluarkan. Makanya urusan sedekah ini hanya kita dan Allah yang tahu. Mana yang saat kita bersedekah benar-benar penuh pengorbanan. Makanya tadi saya cerita di awal tadi, kalau yang pejabat publik mungkin ada yang harus terpublikasikan, tapi ada yang harus tidak dipublikasikan supaya itu menjadi amal yang disimpan hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Berapa sudah ini? Pas tadi? Salah catatannya ini. Udah 6 Ustaz. Yang pertama ikhlas. Ikhlas. Yang kedua birrul walidain. Yang ketiga amal yang dawam. Ya. Yang keempat jujur dan amanah. Yang kelima tarkul ma'asi. Iya. Yang keenam sedekah. Sedekah. Masih ada 50. Wih. Buka ini sampai buka. Yang ketujuh adalah apa namanya ini? Amal unggulan. Apa yang saya maksud dengan amal unggulan ini? Analoginya sederhana saja. Andaikan kita, Bapak Ibu sekalian, menjadi salah satu di antara 3 pemuda yang terkurung di goa. Bayangkan. Dan kemudian kita berdoa dengan wasilah yang sama. Wasilah yang dengan cara yang sama. Yaitu berwasilah atas amal soleh yang pernah kita lakukan. Kira-kira amal soleh yang mana yang mau kita ceritakan? Itu aja pertanyaannya. Itu yang saya maksud dengan amal unggulan. Kalau Bapak renungkan saja dalam hitungan detik ini, kalau Bapak Ibu punya 1, 2, 3, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, nah ini masalah. Mungkin apa amal soleh kita? Apakah dalam bentuk pernah membantu keluarga? Kalau ada dan hanya kita dan Allah yang tahu, alhamdulillah. Itu amal soleh yang luar biasa. Nanti kita berdoa, ya Allah, saya dulu pernah begini, ya Allah, tolonglah saya. Kalau ada, alhamdulillah. Apalagi kalau lebih daripada 1, Masya Allah, luar biasa. Tapi saya yakin semua kita ada. Coba renungkan aja. Kalau tidak ada, ditambah. Kalaupun sudah ada, diperbanyak. Jadi amal unggulan. Makanya sekalian, amal unggulan ini, amal yang memang agak unik. Contoh, Rasulullah pernah mengatakan, Bilal bin Rabah, suara terompahnya, suara sepatunya telah terdengar di surga. Ditanyalah, apa amalannya? Oh, ternyata Bilal bin Rabah itu tidak pernah berhenti, tidak pernah batal wudhu, artinya tidak pernah berhenti, wudhunya nyambung terus. Kalau batal wudhunya wudhu. Ya, mungkin dia juga jaga makanannya juga ya. Jangan seperti kita, makan singkong terus, siap setengah jam kentut. Sehari 30 kali wudhu, mati. Makannya sop ubi. Karena dulu waktu kuliah ada sop ubi. Murah meriah. Jadi sekalian, itu juga mungkin kadang. Jadi dia jaga. Jadi Bilal itu tidak pernah berhenti wudhu. Itu yang membuat amal. Dan terkait dengan amal unggulan ini ada 2 macam. Ada yang sifatnya hablum minallah, dan ada sifatnya hablum minan. Yang hablum minannas itu misalkan, nah kalau Bilal itu contoh yang hablum minallah. Yang hablum minannas misalkan apa? Amal unggulan. Utsman bin Affan. Dia pernah membeli sumur, ya kan? Sumur dari Yahudi
yang sampai sekarang, bayangkan. Sudah 14 abad sumur itu dipakai oleh penduduk Madinah. Jadi amalnya luar biasa. Belum lagi amal-amal beliau yang lain. Nah, ini perlu kita punya amal unggulan. Apakah terkait dengan hablum minallah dan hablum minannas yang minimal satu hablum minallah, satu hablum minannas. Kita pernah menolong orang, dan ingat Bapak sekalian, setiap kita, makanya di dalam Al-Quran dikatakan liya beluakum ayyukum ahsanu amala. Setiap kita ini suatu saat sudah pernah atau yang akan datang akan mendapat ujian di mana sebenarnya ujian itu kesempatan kita untuk melakukan amal unggulan. Nah, persoalannya kita lakukan atau tidak. Nah, ini persoalannya. Tiba-tiba ada orang yang betul-betul minta pertolongan, kita juga sebenarnya dalam keadaan susah. Seperti sekarang ini. Semua orang minta tolong, kita juga susah sebenarnya. APBD dipangkas, tunjangan-tunjangan dipangkas, tidak banyak yang bisa bekerja, orang susah, kita juga susah. Tapi tetap kita masih membantu. Seperti dilakukan oleh ikan mas, luar biasa. Kita ini sebenarnya susah, tidak ada yang susah, tidak ada yang nyaman sekarang. Jangankan kita, seluruh dunia sekarang sedang susah. Tapi di antara susah itu kita masih punya kesempatan untuk membantu orang lain. Ini yang luar biasa. Nah, ini semoga ini menjadi amal unggulan. Makanya bahkan Rasulullah pernah menceritakan, ini luar biasa lagi. Seorang pelacur yang dinyatakan masuk surga karena apa? Karena memberi minum anjing Kehausan. yang sedang kehausan. Luar biasa. Susah menafsirkan itu. Jadi ada rasa kasih sayang yang luar biasa dari pelacur ini. Akhirnya dia dinyatakan sebagai calon penghuni surga oleh Rasulullah SAW. Itu amal unggulannya. Gitu. Nah, ini yang ke-7 ya? 7. Ya. Yang ke-8 sekalian. Yang ke-8 adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang membuat tiga pemuda tadi tahu caranya meminta. Dia tahu caranya meminta, sehingga dia meminta dengan cara seperti itu. Itu yang membuat mereka berdoa seperti itu, karena mereka punya ilmu pengetahuan. Makanya sekalian, Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa orang yang beriman dan ilmu pengetahuan. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan ilmu pengetahuan itu beberapa derajat. Jadi orang yang diangkat derajatnya di hadapan Allah SWT itu karena iman dan ilmu pengetahuan. Pertemuan seperti ini, walaupun kita tidak di masjid ya, walaupun dalam suasana seperti ini kan bagian daripada menambah ilmu pengetahuan. Walaupun mungkin yang apa saya sampaikan ini kan sesuatu yang berulang, mungkin sudah pernah Bapak dengar ceramah dan lain, tapi dengan bertambahnya ilmu pengetahuan itu akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya begini, Pak. Rasulullah mengatakan, sholatnya orang yang berilmu dengan sholatnya orang yang tidak berilmu itu berbeda 70 derajat. Jadi nanti misalkan gini, kita ini puasa. Ada anak kita yang umurnya SD, yang ilmu agamanya itu pasti terbatas. Jangan kita bandingkan dengan Imam Syafi'i atau guru yang lain. Anak kita lah. Puasanya anak kita dengan ilmu yang terbatas, dengan puasanya kita dengan cukup ilmu, pahalanya beda. Karena ada ilmu pengetahuan. Sama, dan ilmu pengetahuan itu mengangkat derajat kita terus. Makanya sekalian, makin sering kita mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah, membaca buku, tambah ilmu pengetahuan kita. Kalau kemarin kita sholat subuh, nilainya misalkan 85, besok kita sholat subuh karena tambah ilmu pengetahuan, nilainya bertambah menjadi 87 atau 88. Kira-kira begitu. Itu fungsinya ilmu pengetahuan. Seperti PNS lah. Karena yang S1, S2, S3 kan beda tunjangannya. Itu kenapa? Apa yang membuat dia berbeda? Karena ilmu pengetahuan. Yang disimbolkan dengan dengan pendidikan S1, S2. Ini kan formalnya manusia. Tapi bagi Allah SWT, ilmu pengetahuan itu Allah yang mengetahui derajatnya kita. Makanya membuat pahala kita berbeda. Jadi ilmu pengetahuan. Yang ke berapa ini sekarang? 9. Yang ke-9 ini sebenarnya tidak berurutannya, tapi nanti urutannya. Yang ke-9 adalah yang membuat orang itu mendapat pertolongan adalah keimanan yang melahirkan keyakinan. Atau keyakinan yang didasari oleh iman. Yang dimaksud dengan keyakinan akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa pemuda tadi berdoa begitu? Sebenarnya kan begini, kalau dia tidak punya iman, apa yang dia berdoa? Karena dia yakin bahwa Allah itu ada. Dan dia yakin bahwa pertolongan itu pasti datang. Karena secara fisik mereka bertiga dengan batu yang besar itu, kalau bicara manusia sudah selesai. Mati di dalam itu kan. Karena didorong saja batu tidak bisa.
Tapi dia yakin kalau kita berdoa ada sebuah keajaiban yang akan diberikan oleh Allah bagi orang yang meminta kepada Allah SWT. Ini yang dimaksud dengan kekuatan iman. Jadi iman ini sebenarnya dasar dari semua ini. Saya tidak diurutkan ya. Tadi misalnya ini di awal. Iman ini adalah dasar dari semua itu. Dan inilah terkait dengan Ramadan tadi. Yang Ramadan tadi, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang berpuasa dengan Ramadan, berpuasa dengan imanan dan ihtisaban. Sama tadi dengan barang siapa yang menghadapi wabah dengan sabiran wahtisaban. Dengan mengharap pahala Allah. Jadi orang yang beriman itu dia yakin bahwa ada sesuatu yang akan dijanjikan oleh Allah SWT. Ini ilustrasinya sederhana. Ada seorang pemuda berjalan bersama seekor kera. Perjalanan ini sudah berkilo-kilo. Sudah berjam-jam. Tapi si kera ini dalam perjalanan itu, pada saat mendaki gunung kan, berat ini mendaki gunung. Pada saat mendaki gunung, si kera ini semakin semakin ceria. Sambil lompat-lompat. Pemuda ini bertanya kepada kera, kenapa kamu gembira? Padahal saya sudah lelah ini. Kata orang Bugis, sudah posok ini. Mendaki gunung ya. Dia masa kata si kera itu, Bapak tidak tahu. Di balik gunung ini ada kebun pisang. Artinya begitu dia memanjat gunung itu turun, ada sebuah kebahagiaan yang terima. Itulah seperti itu ilustrasinya orang beriman. Kita berpuasa, kenapa kita bisa tetap tenang, nyaman? Karena kita yakin di ujung puasa ini ada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah SWT. Begitu cara kita menghadapi puasa, begitu juga cara kita menghadapi musibah. Asal kita berusaha sesuai dengan syariat Allah, kita yakin bahwa di balik masalah itu ada janji Allah yang luar biasa. Nah, ini keimanan. 9 sudah. Yang terakhir. Nah, Ya. kalau orang ceramah itu kalau sudah sebut terakhir, senang ini sudah. Bilang ramanya ini ceramah itu Ustaz. Yang ke-10 adalah doa. Doa tadi. Jadi yang ke-10 adalah doa, di mana doa ini bisa merubah segala-galanya. Makanya banyak musibah berubah menjadi rahmat karena doa. Bagaimana cara kita berdoa? Berdoa di waktu yang mustajab, berdoa di tempat yang mustajab. Waktu dan tempat. Yang ketiga, minta doa kepada orang yang soleh. Guru, kiai, ulama. Yang keempat, minta doa kepada orang tua. Rasulullah mengatakan doa orang tua itu ibarat doa doa Nabi dan Rasul kepada umatnya. Yang kelima, minta doa kepada anak yatim piatu, anak makbul. Yang keenam, minta doa kepada orang yang berpergian atau bermusyafir, atau orang yang pergi haji dan umroh. Suatu ketika Umar bin Khattab hendak umroh, lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya mau umroh. Apa kata Rasulullah? La tansa li du'aika. Jangan lupa kamu mendoakanku. Coba bayangkan. Untuk apa Rasulullah minta doa kepada Umar bin Khattab? Dia langsung bicara, Jibril langsung datang. Dia ngomong, minta, Allah langsung datang. Belum ngomong pun, dalam hati saja Allah sudah berikan bantu. Tapi Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, kalau ada yang pergi haji dan umroh, titip doa. Dan makanya waktu itu Umar bin Khattab mau umroh, Rasul mengatakan, la tansali doa. Jangan lupa doa. Makanya sekalian, yang terakhir doa. Masih ada waktu ya? Ada kisah satu nih Pak, belum? Boleh Pak Rahman. Boleh. Terkait dengan doa ini. Ya. Terakhir. Ada seorang ulama di Irak, ceritanya di Basrah kalau tidak salah. Ulama ini nggak nikah, dia cari-cari, ketemulah seorang imam yang punya 3 anak gadis yang tidak laku-laku. Wajahnya tidak jelas. Tidak ada potongan. Mau dikasih angka 6 ketinggian, angka 5 kerendahan, kira-kira demikian. Yang jelas bukan alumni Unhas. Jadi, makanya wajahnya tidak jelas. Tapi dinikahi. Bahkan ditawarkan oleh si imam tadi, kamu pilih anak yang pertama, kedua, atau ketiga. Karena anaknya 3-3 tidak laku. Ya pilihlah anak yang tertua. Setelah menikah, pernah saya ceritakan dulu. Si gadis ini, istrinya ini memberikan sekeranjang emas kepada suaminya. Dia katakan, silahkan abang menikah lagi, pakai emas ini sebagai biaya pernikahan, syaratnya satu saja. Jangan ceraikan saya sebagai seorang istri, saya sudah bangga, bersyukur, ditakdirkan oleh Allah SWT mendapatkan suami. Itu aja syaratnya.
Luar biasa. Bapak cari di YouTube, di Google, nggak ada lagi perempuan seperti ini. Yang nyuruh suaminya nikah dan memberi biaya pernikahan. Dan apa kata suaminya? Dia katakan, saya sudah bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Saya tidak akan menikah lagi dan saya tidak akan menceraikan. Ah, ini juga luar biasa. Yang ada ini belum disuruh dan nyari duluan. Makanya orang Bugis itu ya, Pak Isradi ya. Ada siklus hidup orang Bugis. Ya. Sudah pernah cerita ini. Kalau dia ada rezeki, dia nikah, ya kan? Dia kawin. Ya. Kalau dia ada rezeki lagi, dia beli kendaraan karena dia suka joka-joka. Kalau dia ada rezeki lagi, dia bikin rumah karena dia suka kumpul-kumpul keluarga, makan songkolo, minum saraba, itu kan? Ada duit lagi dia naik haji. Kalau dia ada duit lagi dia kembali ke siklus awal. Nikah, beli kendaraan, bangun rumah, naik haji. Makanya ibu-ibu kalau suaminya orang Bugis sudah naik haji, waspadalah. Dia akan kembali ke siklus awal. Nah, kalau ada uangnya terbatas, jangan suruh suaminya nikah, istrinya nikah duluan, suaminya belakangan. Apa istrinya naik haji duluan, suaminya belakang. Lain lagi orang Banjar, istri satu itu baru belajar. Kalau istrinya dua, wajar. Kalau istrinya tiga itu kurang ajar. Istrinya empat baru orang Banjar. Ini kembali ke kisah tadi, Bapak Ibu sekalian, yang tentang doa tadi. Karena ini suami dan istri sepakat tidak menikah lagi, hidup terus bersama. Ketika istrinya hamil besar, dia berdoa dengan Allah dengan doa yang definitif. Dia ingin mendapatkan anak laki-laki yang ganteng, yang soleh, yang wajahnya, kegantengan itu dideskripsikan sedemikian rupa, matanya, hidungnya, mulut. Lahir anak pertama, gantengnya luar biasa, tidak ada miripnya dengan ibu, bapaknya apalagi ibunya. Hamil yang kedua dia berdoa lagi dengan cara yang sama. Dia berdoa pada hamil yang kedua ini agar mendapatkan laki-laki yang ganteng, soleh. Lahir lagi anak laki-laki lebih ganteng daripada yang pertama. Tidak ada miripnya dengan bapaknya apalagi ibunya. Ketika anak ini usia sudah bisa jalan gitu, berjalanlah dia bersama dua orang anaknya. Di tengah jalan dia bertemu dengan teman-temannya, semua teman-temannya mengatakan, luar biasa. Dari mana kamu dapat istri? Gitu. Dia pikir istrinya cantik jelita. Padahal berkat doa istrinya itu merubah DNA-nya. DNA-nya berubah banyak kan. Kira-kira demikian. Nah, sekalian, ini sekedar silaturahim dari saya 10 hikmah dari kisah 3 pemuda yang terkurung di dalam doa. Sekaligus menjadi hikmah bagi kita kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Itulah kira-kira 10 syarat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Kalau ada yang berlebihan dari 10 itu silahkan dikurangi. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang telah dipaparkan dan disampaikan oleh Kanda Ustadz Hadi Mulyadi. Bapak Ibu, iman melahirkan kesabaran dan syukur. Lalu tadi sudah disampaikan syarat-syarat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi masalah. Yang pertama, mereka yang bekerja dengan ketulusan dan keikhlasan, mereka yang berbakti kepada orang tua, amal yang baik walau itu kecil tapi terus-menerus continue. Kemudian orang-orang yang jujur dan amanah, lalu menjauhi maksiat, orang-orang yang bersedekah, punya amalan unggulan, lalu kemudian ilmu pengetahuan, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Yang ke-9 tadi ada yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan satu hal yang bisa merubah segalanya tidak lain adalah kekuatan doa. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan Pak Ustadz masih ada waktu sekitar 10 menit. Tadi Kanda Isradi sudah angkat tangan sepertinya. Dan sebelumnya mungkin saya bacakan juga ini WA yang masuk. Tolong tanya Pak Wagub, kira-kira corona di Kaltim kapan bisa berakhir, barangkali berdasarkan pemodelan ataukah karena namanya wabah, pandemi dia ada waktu untuk turun dan hilang. Mungkin itu, dan nanti sekalian dijawab barangkali langsung ke Kanda Isradi.
Zainal, ada yang perlu didiskusikan? Kanda Haji Isradi ini kayaknya. Kanda Ya, Haji Kanda Isradi. Haji Isradi Zainal, Bismillahirrahmanirrahim. kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena kita bisa bertemu dan silaturahmi. Jadi luar biasa Pak Wagub Kanda Hadi tadi. Saya mencatat dua hal di poin 6 dan 7 terkait sedekah dan amal. Nah, kaitannya sedekah dengan amal ini kita kaitkan dengan kondisi kekinian yang kita alami, yakni COVID-19. Jadi setidaknya kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa sikapi terkait menghadapi COVID-19. Tapi sebelum saya bicara sedekahnya, atau misalnya sikap kita terhadap COVID-19 di Kaltim ini, saya benchmark dengan yang terjadi di negara lain, atau misalnya di Eropa dengan Amerika. Kalau kita bandingkan di Indonesia, yang saat ini ada sekitar 800-an orang yang meninggal, ya. Kita bandingkan di Eropa atau di Amerika yang biasa kadang-kadang 800-an atau 1000 dalam satu hari. Artinya kita termasuk kecil sebenarnya. Ya kan? Terus yang kedua, tapi kalau kita bandingkan dengan Asia Tenggara, dengan Australia, ya kita rata-rata hampir sama, nggak terlalu masif seperti di Amerika dan Eropa. Nah, terkait itu saya berpendapat seperti ini. Kemudian kalau kita tinjau Indonesia, ternyata sebagian besar itu 50%-nya ada di Jakarta. Kalau misalnya kita antar pulau, kita termasuk kecil kalau dibandingkan dengan Jawa dan Sulawesi Selatan. Nah, kita sebagai orang yang terpelajar, terus misalnya Ika Unhas, di sini apalagi ada Wagub, ada Wabub, dan ada semuanya, setidaknya salah satu sedekah yang kita bisa berikan, kalau misalnya uang ada, uang tidak cukup, misalnya ada uang, ada pemikiran, ada dan lain-lain, semuanya sedekah. Saya mau berpikir seperti ini, dengan kita benchmark lagi bahwa COVID ini telah membuat 3,8 juta di Amerika menganggur. Di Afrika ada yang malah kelaparan. Kalau di Indonesia, catatan terakhir ada yang bilang 15 juta yang menganggur karena COVID. Kemudian khusus Kalimantan Timur, saya dapatkan data kemarin dari Disnaker, antara 5.000 sampai 10.000-an katanya. Itu baru yang tercatat, yang tidak tercatat. Nah, terkait dengan sedekah dan amal, barangkali salah satu bentuk sedekah yang kita bisa berikan adalah sikap, kemudian pemikiran dan pandangan setidaknya dampak ekonomi dan sosial dari COVID ini. Karena saya lihat pemerintah sekarang cenderung hanya perhatikan kesehatannya saja, masalah penyebarannya saja, melupakan masalah ekonomi dan sosial. Padahal ini ancaman yang paling nyata, yang resesinya luar biasa, apalagi minyak harganya sudah minus. Dan kita tinggal nunggu kapan kita semua hancur. Nah, pada kesempatan ini kaitannya dengan sedekah dan amal, sebenarnya saya mau mengajak bahwa kalau konteksnya Indonesia, kita tidak usah sepanik Amerika, ya, karena memang mereka bagaimana tidak panik, dalam satu hari bisa sampai 1.000 orang, atau Eropa bisa 500-an orang atau 800-an orang. Kalau konteksnya Kalimantan Timur juga kita masih rendah sekali yang meninggal. Kalau catatan Balikpapan selama ini saya rasa tidak kurang dari tidak lebih dari 5 orang. Itu pun 1 orang yang positif, yang lain belum tentu positif, ya. Kemudian rata-rata orang sembuh bukan karena obat corona. Ya. Jadi kalau saya mau berpikir seperti ini, mengajak Pak Wagub Kanda Hadi, setidaknya kita dengan dimotori mungkin Ika Unhas atau teman-teman yang lain, setidaknya kita memberi sedekah dan amal, bahwa terkait kita fokus ke masalah kesehatan atau masalah pandemi COVID, kita juga fokus ke masalah ekonomi dan sosialnya orang. Coba bayangkan untuk konteks Balikpapan saja, kalau misalnya sudah 780 orang kehilangan pekerjaan, itu kasihan sekali dibanding dengan yang meninggal yang di Balikpapan karena COVID. Terus yang kedua, tadi saya sempat mencatat dari ceramah Kanda Hadi, bahwa kita mudah-mudahan di akhir tahun ini semua sudah selesai. Kalau menurut saya, kalau di akhir tahun kita semua sudah hancur. Sampai di bulan Juli saja mungkin sudah 2 kali lipat pengangguran dan angka kemiskinan yang semakin banyak. Kalau kita lihat kecenderungan, kemudian lihat selama ini bahwa yang positif itu tidak mati-mati juga, maksudnya tidak mati, alhamdulillah tidak meninggal. Artinya kalau misalnya
dilihat dampaknya kalau khusus konteks Indonesia tidak terlalu berbahaya dibanding penyakit lain, anggaplah dengan SARS dan MERS. Kemudian ada yang mencatat bahwa dari 10 penyakit yang berbahaya ini termasuk salah satu yang terendah. Poin yang terakhir, saya ingin melalui IKA Unhas ini, yang kebetulan misalnya ada pemerintah provinsi, ada pemerintah Penajam, kita membuat rumusan, setidaknya mengevaluasi. Jangan sampai kita ngambil kebijakan ikut-ikut sama Jakarta, ikut-ikut sama Jawa, ikut-ikut sama Sulsel, padahal konteks kita berbeda, baik dari data yang sakit dan data yang meninggal. Nah, posisi kita mengambil sikap karena pemikiran, kemudian karena pandangan, kemudian itu termasuk amal yang mungkin luar biasa. Karena mungkin kita orang tidak langsung sukses sekarang, dulu pernah merasakan bagaimana rasanya dapat uang 50.000 di saat kita tidak punya sama sekali, saat kita cari kerja gitu. Nah, ini juga terjadi kepada orang-orang yang terkena dampak COVID. Saya mau bilang supaya khusus Kalimantan Timur dalam penanganan masalah COVID tidak ikut-ikutan sama Jakarta, gayanya Jakarta, tidak ikut-ikutan gayanya Jawa atau gayanya Sulawesi Selatan. Insya Allah semua yang positif akan segera sembuh, bukan dengan obat corona, tapi dengan yang keyakinan, kemudian dengan perhatian dokter dengan memperbaiki penyakit-penyakit bawaan. Itu saja sekedar masukan, mudah-mudahan kita hari ini ada follow up, ada Pak Wagub, dan ada mungkin bisa dicatat sebagai pikiran bahwa ternyata aspek ekonomi, sosial, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain itu aspek yang penting. Apalagi sekarang, resesi ekonomi dunia. Perang Dunia Kedua diawali dengan hal seperti ini. Mudah-mudahan ini tidak terjadi sama kita, dan mudah-mudahan pemikiran IKA Unhas, pemikiran Wagub mampu mengambil langkah yang tepat untuk Kalimantan Timur. Tidak ikut-ikutan sama Jakarta. Karena Jakarta beda dengan Jawa, beda dengan Kalimantan Timur. Insya Allah kita tidak akan bertambah lagi yang meninggal karena COVID. Dan kita harus meyakini bahwa di Kalimantan Timur jangan sampai akhir tahun. Kalau bisa Juni atau Juli sudah selesai. Karena apa? Kita hampir bersamaan dengan Eropa dan Amerika. Sekarang rata-rata sudah mulai lockdown, sudah mulai secara bertahap ditinggalkan. Sekolah sudah mulai masuk. Itu aja, barangkali sekedar sharing saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Pak Ustadz, biar tidak terlupakan, ya, bisa langsung ditanggapi. Kita terbatas ya. Ya, langsung. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Isradi, sesuatu yang masukan yang luar biasa, dan saya ingin sampaikan bahwa di Kalimantan Timur sekarang sudah 154 yang positif. Dan mohon maaf ini saya ingin menggarisbawahi, dari 154 itu separuhnya itu mohon maaf ini klaster Goa. Jadi saudara-saudara kita yang datang dari Goa lebih 70. Saya catat kemarin itu 67 tambah 10 77, hampir 80. Hampir 80 itu karena mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, teman-teman di Goa itu kan tadinya mau mengadakan istimewa kurang lebih 100.000. Sudah terlanjur hadir kurang lebih 10.000 karena dibatalkan, tapi yang hadir sudah hampir 10.000, dan yang dari Kaltim 1.300. 267 dari Samarinda, sehingga yang saya tiap hari ini saya rekap catatan saya. Yang di Pasir, di PPU itu semua hampir semua klaster Goa. Di Pasir itu dari PPU juga itu Pak ya. PPU itu semua klaster Goa. Pasir juga demikian. Kutai Barat, kemudian Kutai Timur itu separohnya, Bontang separohnya, Samarinda juga separohnya. Kecuali Balikpapan. Lalu Balikpapan itu klaster Goa kurang, kalau tidak salah 3 sampai 5 saja. Ya. Tapi yang lain itu full klaster Goa. Ini artinya ada kewaspadaan yang harus kita ingatkan kepada teman-teman kita dari klaster Goa itu terkait dengan sikap. Karena mereka kadang-kadang tidak mau periksa ke dokter, tidak mau dipanggil, bahkan dijemput pun terjadi dialog yang keras. Tidak merasa sakit, ini masalah baru. Andaikan mereka akomodatif, ini bisa lebih cepat. Ini catatan pertama. Yang kedua, seperti kan tadi betul dikatakan oleh Pak. Tadi masa yang saya sampaikan akhir tahun itu, kalau secara ekonomi tidak bermasalah. Ini memang kita tadi saya bicara tentang virusnya aja. Kalau melihat permodelannya sampai sekarang ini kita belum pada mengalami puncak pandeminya.
Tapi kalau kita melihat secara nasional, laporan dari Kementerian Kesehatan itu kalau di Jakarta itu sudah mulai mengalami penurunan. Ini setelah tanggal 24 April lalu lockdown. Jadi saya ini waktu tanggal 17 Maret ya, Pak Gubernur Pak Ihsan mengatakan Kaltim itu lockdown. Ternyata sore langsung dibantah oleh pusat, tidak boleh, lockdown itu adalah kewenangan pusat. Akhirnya kita mengatakan semi lockdown. Kalau seandainya awal Maret ya kan, seandainya awal Maret itu memang kita harus susah-susah dulu. Langsung semua lockdown, khususnya Jakarta, bisa lebih cepat. Karena sumber masalah ini itu dari yang kalau kita ini kan sumber masalah Jakarta. Bahkan sekarang epicentrum baru itu selain Jakarta yang dikhawatirkan adalah Semarang, Surabaya, dan Makassar. Ini perlu kita waspadai. Jadi yang kedua tentang yang terdampak memang dari laporan dinas sosial itu kita kemarin 96.111. Tapi ada laporan lagi dari pariwisata yang terdampak juga sekitar 5.000-an. Tambah lagi juga dari kementerian dari dinas peternakan dan sebagainya. Jadi memang kurang lebih 11.000 ya terdampak. Nah, itu ada beberapa dana. Pertama dana desa itu diperintahkan oleh pusat yang tadinya untuk infrastruktur bisa digunakan untuk dana penanggulangan ekonomi lewat dana desa. Kemudian yang kedua ada dana dari pusat. Kita dapat jatah itu setiap kakak 600.000 per kakak per bulan. Itu dari pusat. Tapi itu juga masih dalam proses. Kemudian ada dana kabupaten kota dan ada dana dari provinsi. Nah, kabupaten kota provinsi ini sekarang ada aturan dari KPK tidak boleh tumpang tindih, jadi ini masih harus by name by address. Jadi ini akan dan kita dari Kalimantan Timur sudah kemarin kita putuskan untuk tahap pertama mengucurkan 72 miliar untuk di-sharingkan dengan dana kabupaten kota. Tapi ini memang tidak akan mencukupi. Betul kata Pak Isradi tadi. Memang harus ada amal yang harus kita lakukan, berupa pemikiran. Dan ini masalah berat karena ini masalahnya global. Jadi harga minyak turun, kemudian terjadi stagnasi perekonomian global, terjadi slowdown perekonomian secara global. Ini mau tidak mau pasti berdampak di seluruh dunia. Makanya tadi menguatkan kesabaran untuk masalah ini dan kita harus bekerja sama. Tidak boleh saling menyalahkan. Saya himbau mahasiswa PLSM jangan saling menyalahkan. Kita kerjasama. Seperti sekarang ini kita tidak ada yang salah sekarang karena ini adalah musibah yang dan tidak ada yang salah, tidak ada yang kita saling bekerjasama. Ide-idenya kita lanjutkan secara terhormat seperti sekarang ini. Dan alhamdulillah kita akan pantau bagaimana penanggulangan perekonomian di setiap negara. Mungkin Pak, saya dengar sudah waktu aja. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahim lagi setelah ini. Saya atas nama pribadi mohon maaf jika ada salah hilaf dalam penyampaian. Dan saya juga mohon maaf sebagai yang diamanahkan sebagai wakil gubernur masih jauh dari maksimal yang bisa kita lakukan. Tapi saya secara pribadi bekerja terus. Saya terus terang saya tidak bisa tidur nyenyak. Berat memang. Tapi ya apa boleh buat. Kadang makan pun saya rasanya bagaimana tetangga saya, saudara saya yang ya dengan keterbatasannya. Jadi ya mau tidak mau kita harus berbagi. Tidak ada yang nyaman sekarang nih, tapi yang penting kita punya keyakinan, punya kesabaran, dan kerja keras di situasi yang memang sulit. Sekali lagi terima kasih. Salam buat keluarga semuanya. Tidak pulang kampung. Barangkali Pak Ustadz, kalau karena waktu memang udah Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditutup dengan doa Pak Ustadz. Anda Ustadz. Ada Pak Bahtiar. Ustadz Bahtiar. Ustadz Rahman ada. Ustadz Sukri juga ada. Bagi-bagi pahalanya. Kita doa. Ya. Ustadz. Pak Ustadz Sukri, instruksi dari Ustadz tadi, pandu doa. Kami persilakan. Nggak ada di tempat. Oh, ada. Sepertinya Pak Ustadz Sukri sudah. Ya. Kita tutup doa dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillah. Iya. Ya, kenapa ya?
Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wa lafainal islam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan atas nama jemaah dan selaku Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Perwakilan Balikpapan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kanda Hadi Mulyadi. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam memberikan kebermanfaatan untuk sesama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Kanda Dinda yang telah berkenan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf jika di dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita dan cepat memberlalukan pandemi COVID-19 ini. Iman, ilmu, amal senantiasa padu mengabdi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erdan, mana fotonya? Oh, sudah keluar. Tadi Pak Erdan ini minta sebetulnya benchmark Ya. good practice penanganan COVID. Tapi karena waktu untuk sholat duhur sudah masuk, jadi enggak.